Baik, yang pertama yakni saya akan menjelaskan mengenai teori dari kepuasan kerja. Nah, teori dari kepuasan kerja ini saya mengambil dari 3 teori. Yang pertama ini teori keadilan yang diungkapkan oleh Adam pada tahun 1963. Nah, di teori ini terdapat 3 pokok pembahasan. Nah, yang pertama yakni adil dalam input, yang mana artinya adil dalam input ini yaitu suatu hal yang diberikan oleh sebuah perusahaan kepada karyawan sehingga karyawan itu mendapatkan sebuah dorongan kerja atau motivasi kerja. Nah, yang kedua adil dalam outcome. Nah, yang artinya apa? Karyawan ini merasakan hasil pekerjaan yang maksimal, yakni pada berupa gaji, bonus, pangkat dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada adil dalam conversion, yang artinya karyawan dapat perlakuan yang sama. Artinya tidak ada karyawan itu yang dianak emaskan atau lain sebagainya, sehingga tidak timbul kecemburuan yang menyebabkan ketidakpuasan kerja, yang mana pada akhirnya ketika ini mendapatkan persamaan akan mendapatkan sebuah kepuasan kerja seperti itu. Nah, yang kedua ada teori yang diungkapkan oleh Potter yang yakni teori pertentangan. Nah, di mana teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang melalui perhitungan selisih antara apa yang seharusnya diterima dan kenyataan yang ia terima. Nah, jadi ketika seorang karyawan ini mendapatkan eh, kenyataan yang ia terima dan itu sesuai dengan seharusnya yang ia terima, maka karyawan ini mendapatkan kepuasan. Jadi ketika ekspektasi dan kenyataannya itu sama, kepuasan kerja yang dicapai oleh seorang karyawan itu akan maksimal. Nah, yang selanjutnya ada teori dua faktor. Teori dua faktor ini menjelaskan dua kemungkinan, yakni ada teori yang menyebabkan ketidakpuasan dan juga teori yang menyebabkan kepuasan kerja. Adapun penyebab-penyebab dari ketidakpuasan kerja yaitu kualitas pengawasan, gaji, kebijakan, kondisi kerja fisik dan lain sebagainya. Terus ada yang pemuas ke karyawan, yaitu ada kesempatan promosi, kesempatan berkembang dan seterusnya. Nah, itu tadi ada beberapa faktor yang kami kutip mengenai teori dari kepuasan kerja. Baik, selanjutnya yakni pembahasan mengenai faktor dari kepuasan kerja. Nah, faktor dari kepuasan kerja ini saya mengambil dari 3 pokok bahasan. Yang pertama itu dijelaskan oleh Gritter dan Koenig pada tahun 2004, yang mana menjelaskan faktor yang menyebabkan kepuasan kerja itu ada pemenuhan kebutuhan, yakni tercapai tujuan dari defisit dari yang seharusnya diterima dengan yang didapat. Nah, jadi maksudnya ini adalah imbal balik antara sesuatu hal yang harus diterima dan kenyataan yang memang benar-benar diterima, yang menyebabkan di situ kepuasan dan sebaliknya kepuasan dari pekerjaan. Terus yang kedua ada teori yang diungkapkan oleh teori Herzberg. Nah, teori ini ada 2 buah teori. Yang pertama teori motivasi dan yang kedua ada teori Hegel. Nah, teori motivasi ini merupakan karakteristik pekerjaan yang berkaitan dengan kepuasan pekerjaannya, yaitu ketika mendapatkan sebuah motivasi untuk mendapatkan sebuah kerjaan yang layak, maka dia akan mendapatkan sebuah kepuasan dari pekerjaannya tersebut. Yang selanjutnya yakni teori Hegel. Teori Hegel ini yakni merupakan karakteristik pekerjaan berkaitan dengan ketidakpuasan pekerjaan, yang mana sejumlah kebutuhan yang apabila dipenuhi tidak akan meningkatkan motivasinya. Jadi walaupun kebutuhan dipenuhi, tapi itu tidak bisa meningkatkan motivasi dari seorang karyawan. Namun apabila hal ini tidak dilakukan, itu dapat menimbulkan sebuah kepuasan kerja. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya teori yang diungkapkan negara, yang mana teori ini berbalik lagi kepada si orangnya atau si karyawannya. Ketika seorang karyawan ini bisa bekerja dengan enjoy dan dia mendapatkan sebuah kemaksimalan atau sebuah keinginan yang itu sesuai dengan keinginannya, maka dapatkan sebuah kepuasan kerja seperti itu. Pengukuran kepuasan kerja. Tingkat kepuasan kerja seorang karyawan dapat diketahui dengan mengukur kepuasan kerja karyawan tersebut. Tujuan dari mengetahui kepuasan kerja ini adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan organisasi.
Terdapat 3 cara untuk melakukan pengukuran kerja yang diutarakan oleh Wibowo, yaitu yang pertama, dengan rating scales and questionnaire. Rating scales atau skala penilaian dan kuesioner adalah pendekatan pengukuran kerja yang paling umum digunakan, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait pekerjaan yang telah disiapkan. Cara ini akan membuat para karyawan melaporkan tanggapan mereka terkait pekerjaan mereka. Yang kedua, dengan critical incidents. Proses dalam cara ini adalah bahwa karyawan akan menjelaskan tentang perasaan berupa puas atau ketidakpuasan terhadap kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Yang ketiga, ada interview. Interview merupakan cara mengukur kepuasan kerja dengan melakukan wawancara secara tatap muka kepada karyawan. Proses dalam cara ini adalah dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada karyawan, kemudian mencatat jawaban tersebut secara. Dampak kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang dipercayainya. Berkaitan dengan sistem nilai, dalam agama Islam, bekerja adalah ibadah, sehingga seorang muslim dapat bekerja keras agar dapat mencapai hasil yang maksimal bagi dirinya, seperti gaji, jabatan, dan karir yang baik. Dengan cara pandang ini, seorang muslim tidaklah bekerja hanya untuk urusan dunia semata, melainkan setiap pekerjaannya harus dilasi dengan semangat tauhid dan tanggung jawab yang nantinya menjadi ciri khas dari kepribadian seorang muslim dan dapat memberikan keberkahan dalam hidupnya. Dampak dari kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Yang pertama, dampak terhadap produktivitas. Produktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor di samping kepuasan kerja. Lawyer dan Porter dalam bukunya Psikologi Teknik Industri mengharapkan produktivitas yang tinggi menyebabkan terciptanya peningkatan dan kepuasan kerja. Hanya jika tenaga kerja mempersepsikan bahwa ganjaran intrinsik dan ekstrik yang diterima keduanya adil dan wajar dan diasosiasikan dengan unjuk kerja yang unggul. Yang kedua, dampak terhadap ketidakhadiran dan keluar. Menurut Mobley, Horner, dan Hollingworth, tingkat kepuasan kerja berkorelasi dengan pemikiran-pemikiran untuk tetap tinggal atau meninggalkan pekerjaan secara aktual. Ketidakpuasan kerja diungkapkan ke dalam berbagai macam cara selain dengan meninggalkan pekerjaan, yaitu biasanya dengan adanya tindakan dari karyawan seperti mengeluh, membangkang, melalaikan tanggung jawab, dan lain-lain. Sedangkan menurut Munandar, mengemukakan bahwa terdapat 4 cara mengungkapkan ketidakpuasan kerja. Pertama, dengan keluar. Ketidakpuasan kerja diungkapkan dengan meninggalkan pekerjaan. Yang kedua, dengan menyuarakannya. Ketidakpuasan kerja diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi, seperti dengan memberikan saran dan berdiskusi dengan atasan. Ketiga, mengabaikannya, yakni dengan membiarkan keadaan menjadi lebih buruk. Keempat adalah kesetiaan, menunggu secara pasrah, berharap segala kondisi. Cara meningkatkan kepuasan kerja. Dalam upaya meningkatkan kepuasan kerja karyawan perusahaan, biasanya membuat dengan mengimplementasikan berbagai jenis program untuk dapat menarik minat karyawan agar lebih bersemangat dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Berikut ini merupakan beberapa strategi untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama, meningkatkan gaji karyawan. Gaji merupakan hal menyenangkan yang disukai karyawan manapun. Tentunya, penghargaan ini harus disertai dengan kinerja yang lebih baik pula. Kenaikan gaji memotivasi agar karyawan lebih rajin, tekun, dan bekerja dengan benar sehingga dapat memperoleh upah yang lebih banyak. Yang kedua, promosi jabatan. Dalam beberapa perusahaan, strategi promosi jabatan ini berjalan secara efektif. Para karyawan bekerja dengan lebih baik dan tekun, kemudian karyawan mendapatkan promosi kenaikan golongan upah dan jabatan.
Hal ini membuktikan betapa perusahaan sangat menghargai kinerja karyawan. Yang ketiga, kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja. Kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja merupakan pendukung kepuasan kerja karyawan. Adanya kepala bagian yang berwenang dalam hal ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang rapi dan sehat, sehingga karyawan lebih nyaman saat bekerja. Yang keempat, analisis faktor-faktor kepuasan kerja. Berdasarkan teori pemenuhan kebutuhan menurut Mangkunegara, menjelaskan bahwa teori kepuasan kerja bergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan karyawan. Oleh karena itu, karyawan akan mendapatkan kepuasan kerja apabila telah mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Semakin besar kebutuhan tersebut terpenuhi, semakin kepuasan kerja karyawan tercapai. Demikian pemaparan materi dari kelompok 12. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.